ada seorang ratu. Wes, ratu ya, ratu. Cantik, kecantikannya di masa itu yang tercantik di dunia. Ini cuma misal kok. Seorang ratu yang paling cantik di dunia. Dan ratu ini baiknya luar biasa, dihormati semua orang. Dihormati semua orang. Kemudian ratu ini menyayangi seorang yang miskin di ujung desa. Menyayangi seorang yang miskin di ujung desa, ratu ini ya. Kemudian ratu tadi mengirimkan sapu tangan harga Rp1.000. Dikasihkan orang yang dia sayangi di ujung desa sana. Dibawa oleh Pak Agus Masjid dari Yogyakarta. Itu orangnya di pojok sana. Misalnya Mas Agus nih bawa nih, utusan nih, utusan. Nemui, nah ini orang miskin yang ada di ujung desa itu namanya Pak Novel. Ini cuman contoh aja, contoh. Mas Agus bilang, Pak Novel, ini ada titipan sapu tangan dari ratu sebagai tanda sayang pada jenengan. Saya buka, alah, rego 1.000 ya. Ngapain? Saya punya banyak yang seperti ini. Saya mau nanya, utusannya jengkel atau enggak jengkel? Utusannya jengkel atau enggak jengkel? Jengkel. Betul kan? Nah kemudian kalau ratunya dikasih tahu, kira-kira orang ini diapakan? Oh, Pak Novel begitu ya orangnya ya. Udah singkirkan. Bisa kan? Tapi kalau Pak Agus ini datang, belum mengeluarkan apa-apa, dia ngomong, Pak Novel, saya diutus oleh ratu kita. Masya Allah Pak, silakan masuk. Masya Allah, gimana kabarnya ratu? Enggak ngurusi dia, saya bawa ini. Oh, nanti dulu udah, gimana kabarnya ratu ini? Udah enggak usah bahas bawaannya dulu. Udah, ini yang jadi utusan dimuliakan mulianya. Betul kan? Dijamu semaksimal mungkin. Kemudian utusan ini ngasih, ini ada titipan. Masya Allah, dibuka sapu tangan. Masya Allah, ngasih saya sapu tangan. Ingat sama saya dia, Masya Allah. Saya yang miskin ini diingat. Dia ciumin di sapu tangan. Sampaikan terima kasih saya. Ini pemberian yang tidak bisa saya balas dengan nyawa saya. Bla 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 bla. Ini kira-kira utusannya seneng atau enggak seneng? Sambil batin, sakno. Masya Allah, dikai sapu tangan rego, saya senengi kayak gini ya. Nanti saya yang bawa aja kok dimuliakan seperti ini. Pulang dia kepada ratu, ditanya sama ratunya. Gimana tadi? Wah, ratu, gak salah pilih orang. Maksudnya, wong saya itu baru datang bilang diutus ratu, dia itu gak nanya, ini apa-apa langsung saya itu dimuliakan, nanyakan jenengan, terus saya kasih sapu tangan tadi yang harga 1.000 tuh ratu. Gimana? Diciumin, nangis. Dia bilang ini nggak bisa saya bayar bahkan dengan nyawa saya. Ratunya seneng atau nggak seneng? Seneng. Ya udah, besok kirimkan saya temui dia. Besok kirimkan saya temui dia. Saya mau dengan dia. Kan begitu. Betul kan? Oke. Urusan kerjaan tadi loh. Kerjaan. Jenengan dapat gaji nggak naik-naik 5 tahun, itu musibah atau nikmat? Musibah ya? Musibah kalau dilihat gajinya tidak naik, betul kan? Karena lihatnya mandek di situ, ya. Lihatnya mandek di situ. Gaji nggak naik. Lihatnya ini, lihat gaji nggak naik. Tapi coba lihatnya dinaikkan lagi. Lihatnya dinaikkan, jangan lihat gajinya. Tapi lihat, siapa yang memberi rezeki ini? Allah kan? Allah kok ngasih saya gaji masih segini ya? Masih segini.
Padahal saya pengennya lebih. Ada apa ya? Apa? Coba kemudian dilihat. Gaji yang segitu itu dibuat apa? Kenapa kok nggak naik-naik? Buat beli rokok, oh ya pantas. Pantas. Buat beli barang makruh, menurut sebagian ulama haram, menurut sebagian ulama yang lain. Gitu kan ya? Ini buat beli rokok. Nah kalau gajinya nggak naik-naik ya pantas. Pantas nggak nih? Pantas. Karena dia nggak ingat sama Allahnya gitu, nggak ingat sama Allahnya. Kemudian buat apa lagi nih? Ternyata ini gaji ini bukan cuma buat beli rokok, buat nonton bioskop. Sementara yang pokok-pokok selalu bilang nggak punya duit. Maaf, Yai, Habib, Ustadz, kenapa? Saya nggak punya uang buat bayar SPP anak saya. Saya nggak punya uang buat beli buku anak saya. Saya nggak punya uang buat beli ini, buat beli ini. Nggak punya uang, tapi buat beli rokok selalu punya. Buat hal yang nggak bener punya uang. Makanya ya udah gajinya mandek segitu. Kan Allah minta kita mikir tentang diri kita terhadap Allah. Pikiran ada apa gitu? Ada apa antara dirimu dengan Allah? Dipikir kok mandek sek di sini kenapa nih? Ini mandeknya mandek baik atau mandek ada sesuatu yang buruk? Allah nyuruh kita merenung. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan masuk penjara kan? Betul ya? Salah atau enggak salah? Punya salah enggak Nabi Yusuf? Enggak punya salah tuh? Betul kan? Termakan fitnah ya, termakan fitnah, masuk penjara. Apakah Nabi Yusuf kemudian berkeluh kesah? Tidak kan? Beliau meneliti, apa ya? Kok saya masuk penjara? Akhirnya ngerti itu sebabnya masuk penjara. Gara-gara ngomong. Omongannya sendiri. Ya Allah, masuk penjara lebih aku sukai. Ya, asijunu ahabba ilai. Masuk penjara itu lebih aku sukai gitu. Daripada harus melayani Zulaikha. Kan begitu. Ya sama Allah dimasukkan penjara. Kamu lebih suka, ya udah gitu. Padahal seandainya Nabi Yusuf itu berkata, ya Allah, ya aku tidak mau melayani Zulaikha, selesai, maka Allah tidak akan masukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Itu menurut para ahli takwil dan ahli tafsir. Jadi orang itu disuruh nyari itu, apa sih sebabnya kok sampai seperti ini? Pada titiknya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita sekarang ini mandek kerjaan, anak ganyang, ruwet, gitu kan ya? Temen yang nggak bisa harmonis dengan kita. Jangan lihat anaknya, jangan lihat pasangannya, jangan lihat temennya, jangan lihat pekerjaannya, jangan lihat lawan bisnisnya atau teman bisnisnya, tapi lihat di balik semua itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Dah, super akhir. Super akhir nanti mesti jawabannya oh iya itu super akhir. Ternyata kalau kita perhatikan sholat kita ini masih bobrok. Betul? Ya udah, jadi pantas kalau kita begini dan begitu. Makanya nggak usah ditunda-tunda, segera perbaiki sholat masing-masing. Udah itu dok. Itu dulu, perbaiki sholatnya. Nanti kan banyak yang berubah, berubah. Jadi Allah tuh nyuruh kita, lihat aku nih lihatan gitu loh, lihat saya. Cuman kita nggak pernah lihat Allahnya, yang dilihat makhluknya. Udah, semoga barokah, semoga manfaat.